Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika umum untuk kelas 12. Untuk kesempatan kali ini saya masih membahas tentang peluang. Peluang kita ambil subtemanya adalah kejadian majemuk. Namun sebelumnya kita sama-sama ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah berkecamuknya ya, COVID-19 ya, Corona. Dan pada saat ini saya di hari Kamis membuat video ini hari Kamis. Kamis tanggal berapa tadi ini? Tanggal 18 Februari 2021. Saya berharap ya, para siswa kelas 12 ini mau memperhatikan. Saya cuma berusaha mencoba ya. Terkadang sesuatu yang kita anggap sepele mungkin untuk orang lain sangat berguna. Inilah maksud saya untuk membuat video pembelajaran ini. Semoga ada gunanya buat yang menyaksikan ya, siswa baik sekarang maupun mungkin beberapa tahun akan datang masih akan dilihat terus. Kalau saya simpan di memori mungkin di HP atau di komputer bisa hilang, tapi kalau saya buat video pembelajaran lalu saya upload ke YouTube, insya Allah berpuluh-puluh tahun ke depan, selama masih ada internet, masih ada ini ya, media ini, kita masih bisa dibuka oleh anak cucu kita. Oke, kita bahas tentang kejadian majemuk. Kejadian majemuk dapat dibentuk dari kejadian-kejadian sederhana atau kejadian-kejadian majemuk lainnya dengan memanfaatkan beberapa operasi himpunan, antara lain komplemen, kemudian gabungan atau union, dan irisan atau interseksi. Jadi ini di himpunan kita sudah ada mempelajari tentang yang ini semua ya, gabungan, kemudian irisan, dan komplemen. Peluang komplemen suatu kejadian ya. Misalnya S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Jadi yang kurang dari 7 itu bilangan asli yang kurang dari 7, berarti himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kemudian ya, A adalah kejadian munculnya angka kelipatan 3 ya, pada suatu percobaan pelemparan sebuah dadu. Jadi dari sebuah dadu tadi, ruang sampelnya itu bilangan asli kurang dari 7 kan ya. Ruang sampelnya mata dadu tadi itu 1 sampai 6. Di sini ya, dia minta kelipatan 3. Jadi kalau kelipatan 3 itu cuman adalah 3 dengan 6. Ya, 3 dengan 6. Komplemen kejadian A itu didefinisikan sebagai kejadian yang tidak terjadi pada A. Jadi tidak terjadi pada A. Atau kejadian bukan A. Maksudnya begini. Ruang sampelnya tadi itu, S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pada sebuah dadu ya, mata dadu. Oke, saya ulang. Ruang sampelnya ini, S-nya ini, pada mata dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang, munculnya kelipatan 3 pada mata dadu itu adalah 3 dengan 6. Jadi anggota A ini adalah 3 dengan 6. Di luar 3 dengan 6 ini, itu yang disebut dengan komplemen A.
Jadi di luar 36 ini disebut dengan komplemen A. Nah sekarang komplemen kejadian A itu didefinisikan sebagai kejadian tidak terjadinya A. Tidak terjadinya ini, di luar ini ya. Atau kejadian bukan A. Itu yang disebut dengan komplemen A. Jadi kalau dia kejadiannya B berarti komplemen B. Jadi kalau begitu komplemen dari A yang tidak ini, yang bukan ini, ya, berarti 1, 2, kemudian 4 dan 5 ya. Jadi satu komplemen A ini baca A pangkat C ini dibaca komplemen A itu adalah 1, 2, 4 dan 5. Artinya yang ini di luar 3 dan 6. Sekarang jika S adalah ruang sampel dengan NS-nya sama dengan N, anggota ruang sampelnya misalnya sama dengan N, dan A adalah kejadian dalam ruang sampel S dengan NA sama dengan K, artinya anggota A ini sama dengan K, maka komplemen A, ya, komplemen A, N komplemen A sama dengan N dikurangi K, sehingga peluang komplemen A itu adalah banyaknya anggota himpunan, ya, komplemen A, banyaknya komplemen A dibagi dengan N. N ini tadi adalah NS ya. NS, banyaknya anggota di ruang sampel. NA berpangkat C ini atau komplemen A ini itu kan sama dengan N kurang K. Jadi ini kita tinggal merubah. Ini adalah N kurang K per N. Kita bisa sederhanakan ya. N per N dikurangi dengan K per N. N per N ini ya, N bahagi N berarti 1 ya. Ini sama dengan 1 kurang K per N. Karena peluang A ya, peluang A itu sama dengan K per N. Jadi peluang A itu sama dengan ya, NA dibahagi dengan NS atau K dibahagi dengan N ya. Maka peluang komplemen A itu sama dengan 1 kurang peluang A ya, 1 kurang peluang A. Oke. Kita lanjut lagi dengan satu contoh. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa dipahami ya. Pada pelemparan sebuah dadu, ya, A adalah suatu kejadian munculnya mata dadu ganjil. Dan B adalah kejadian munculnya mata dadu 2. Tentukan peluang kejadian komplemen A dan komplemen B. A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Jadi kalau sebuah dadu ya, dadu itu tadi saya katakan ruang sampelnya itu 1 mata dadu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mana semua bilangan ganjil, berarti 1, 3 dan 5 itu adalah A-nya nanti, dan B-nya ini adalah 2. Nah, kita lihat dulu penyelesaiannya. Ya, ini saya katakan tadi, ruang sampelnya itu di mata dadu itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 anggota himpunannya, berarti NS-nya, banyaknya anggota himpunan itu adalah 6. Saya misalkan A kejadian munculnya mata dadu ganjil. Yang saya katakan tadi, mata dadu ganjil itu berarti 1, 3 dengan 5. Banyaknya 1, 3, 5 tadi ini, anggotanya ini berarti cuma 3 ya. NA-nya berarti NA-nya 3. Kemudian kejadian munculnya mata dadu 2. Di ruang sampel ini mata dadu 2 itu ada ini. 2 ini kan? 2. Berarti B-nya anggota himpunannya B itu adalah 2. Banyaknya 2 di sini ini itu cuman 1 ini. Berarti NB-nya sama dengan 1.
Nah, sekarang kita coba menentukan peluang kejadian ya, peluang kejadian komplemen A. Komplemen A. Peluang A-nya sendiri ya, peluang A itu adalah rumus peluang ya, bahwa NA bahagi NS ya, NA bahagi NS. NA-nya 3, NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi kalau begitu 3 per 6. Ulang, NA-nya 3, NS-nya ini 6 ya. 6-nya dari sini. Ya. Banyaknya di ruang sampel itu ya. Banyaknya ruang sampel tadi. Kemudian kita sederhanakan 3 per 6 ini sama dengan 1/2. Ya, masing-masing kita bahagi 3. Itu hasilnya sama dengan 1/2. Peluang komplemen A. Itu rumusnya tadi adalah 1 kurang PA. 1 kurang PA. PA ini kan sudah didapat ya, setengah. PA-nya ini didapat 1/2. Jadi sama dengan 1 kurang 1/2 itu sama dengan 1/2. Jadi peluang komplemen A itu adalah 1/2. Dengan cara yang sama untuk menentukan peluang komplemen B, ya, berarti peluang B itu adalah 1/6. Dari mana ini NB-nya ya? NB-nya 1. NS-nya 6. NS-nya 6. Berarti 1 per 6. Ya. Peluang B-nya 1/6. Peluang komplemen B. Ya, 1 kurang peluang A. 1 kurang peluang A. Peluang A-nya juga, peluang A-nya 1/6. Berarti 1 kurang 1/6. 1 kurang 1/6 kalau kita hitung itu hasilnya adalah 5/6. Oke. Jadi peluang komplemen B adalah 5/6. Ini tengah malam saya sementara buat video ini ya, tengah malam. Sunyi, senyap ya, di luar orang sudah pada tidur semua. Ya, namanya tugas dan tanggung jawab harus dijalankan. Kemudian yang berikut saya coba bahas tentang peluang gabungan 2 kejadian. Peluang gabungan 2 kejadian. Misalnya A dan B masing-masing kejadian dalam ruang sampel S. Gabungan, ya, jadi saya beri warna ini berbeda. Kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A atau B dan diberi dengan notasi A, ya, huruf U seperti huruf U ini, ya, B. Jadi kita baca A gabungan B. Oke. Kalau kita buat dalam bentuk diagram Venn ya, modelnya seperti ini. Artinya anggota himpunan A, ini himpunan B. Yang terdapat di sini adalah gabungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Lalu ada namanya irisan ya. Irisan kejadian A dan B adalah himpunan semua titik sampel yang terdapat pada kejadian A dan kejadian B diberi notasi dengan A irisan B. Jadi notasinya kalau gabungan dia seperti huruf U ini menghadap ke atas, kemudian pada irisan notasinya itu menghadap U-nya seperti menghadap ke bawah. Jadi kalau saya buat dalam bentuk diagram Venn, ya, modelnya seperti ini. Jadi ada anggota himpunan A, anggota B, di sini dia beririsan di sini, irisannya ini. Oke, A irisan B. Nah, sekarang kita menghitung peluang 2 kejadian. Bagaimana cara menghitung peluang 2 kejadian? Jika terdapat himpunan A dan B dalam semesta pembicaraan S, dalam semesta pembicaraan ruang sampel, anggota himpunan A gabung himpunan B, anggota A gabung B, ini dapat ditentukan dengan ya, NA gabung B sama dengan NA ditambah NB kurang NA iris B. Ya, intersect ya. NA union B sama dengan NA tambah NB dikurang NA intersect ya. Intercept ya. Apa sudah tadi ya, inter ya. B ya. Oke. Atau kita bahasakan biasa, NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA iris B.
Jadi ini sudah dipelajari di himpunan ini ya, pelajari di himpunan. Jika terdapat ya kejadian A dan kejadian B dalam suatu ruang sampel S, maka peluang kejadian A dan B dapat ditentukan sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan N A gabung B dibahagi dengan NS atau ruang sampel, dibahagi ruang sampel. NA gabung B, ya ini NA gabung B, ini dia NA gabung B yang berwarna kuning ini. Saya ganti ini, berarti NA tambah NW kurang NA iris B dibahagi dengan NS. Nah sekarang kita coba pecah dia ya, kita pisah-pisahkan. Ini kan bisa ini ya, bisa NA per S, NA per NS tambah NB per NS dikurangi dengan NA iris B per NS. Oke. Kita lanjut ya. Lihat. Maka didapat peluang A gabung B itu adalah NA per NS ini adalah peluang A. Oke. Kita tengok-tengok ke belakang lagi tadi ya, di slide ya. Sebelumnya atau di video saya sebelumnya bahwa untuk menentukan peluang itu berarti peluang, kalau peluang A berarti ya kita pakai NA per NS. Banyaknya anggota himpunan ya A dibahagi dengan banyaknya anggota himpunan S. Jadi kalau NB per NS berarti peluang B dan ini ya peluang A iris B. Jadi peluang A iris B. Oke. Sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya jika A dan B adalah dua kejadian pada ruang sampel S, peluang kejadian A atau B adalah ini ya. Sama ini PA gabung B sama dengan PA tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Saya kasih contoh ya yang kedua. Sebuah kartu diambil secara acak dari kotak yang berisi seperangkat kartu bernomor 1 sampai 8. Ya, seperangkat kartu dari 1 sampai 8. Misalnya A ini adalah kejadian terambil kartu bernomor genap. Jadi dari 1 sampai 8 itu kita misalkan A adalah yang bernomor genap. Kalau yang bernomor genap berarti 2, 4, 6 dan 8. B adalah kejadian terambilnya kartu bernomor bilangan prima. Bilangan prima ya berarti 1, 3, 5 ya. 1, 3, 5. Jadi silakan cari, kalau bingung-bingung apa itu bilangan prima ya silakan browsing. Tentukan ya. Tentukan peluang kejadian A dan B. A atau B. Kejadian A atau B. Oke. Kita lihat sini ya. Ruang sampelnya ini kan tadi 8 ya. Kartu tadi ada 8. Berarti banyaknya ini ada 8. Lalu misalnya A ini kejadian terambil kartu bernomor genap ya. Bernomor genap ya. Ini 2, 4, 6, 8 ya. Dari sini 2, 4, 6, 8. Artinya yang kita ambil yang bilangan genap. Maka peluang A-nya ini kan NA dibahagi dengan NS ya. 4 per 8. Kita sederhanakan 4 per 8 jadi 1/2. Jadi jangan pernah bilang dikecilkan ya. Kalau dikecilkan 4 per 8 dikecilkan nanti ditulis sekecil-kecilnya ya, jadi kita sederhanakan masing-masing kita bagi 4 ya. Penyebut pembilang dibagi 4. Kemudian ini setengah ya. Ini 1/2. B itu adalah kejadian ya, kejadian terambil kartu bilangan prima. Jadi yang bilangan prima di sini ini 2, 3, 5, 7. Ya. 2, 3, 5, 7 itu bilangan prima. Pak, kenapa 8 tidak masuk dalam bilangan prima? Ya, dia bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 8 ini bisa dibahagi oleh 4, bisa juga dibahagi oleh 3. Oleh 2 ya. 8 ini bisa dibagi 4, bisa dibagi 2 ya, selain bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1 ya.
Kalau 1 masuk ya. Kalau 2 bilangan prima. Ya, bilangan prima ya. 1 tidak masuk ya. Selain 1, bilangan prima itu selain 1 ya, selain 1. Oke. 3 tidak bisa ya. 3 dibagi dengan berapa? Yang bisa cuma 3 itu dibagi dengan 1 dan dibagi dengan dirinya sendiri. Kalau 4 tidak masuk bilangan prima. Kenapa? Karena dia masih bisa dibagi dengan 2. 6 tidak masuk ya. 5 masuk bilangan prima. Kenapa? Dia hanya bisa dibagi dengan 1, berarti 5. Kemudian bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 6 ini masih bisa dibagi 2, masih bisa dibagi 3. Begitu seterusnya kalau kita mau melihat ciri-ciri untuk bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini ini banyaknya itu ada 4. Maka peluang B-nya adalah 4 per NS-nya 8. 4 per 8 kita sederhanakan jadi 1/2. Oke. Nah, tadi ya di slide sebelumnya yang barusan saya ini ya, ini ya, saya coba bawa ke slide berikutnya ya untuk memudahkan kita melihat. Peluang A-nya tadi setengah, kemudian peluang B-nya setengah juga ya. Iya kah? Ya, sama ya, setengah-setengah. Kemudian A ini tadi bilangan genap ya. Kemudian B-nya ini adalah bilangan prima. A iris B itu 2. Ya, A iris B itu adalah 2. Dari mana ini? Artinya yang beririsan di sini yang sama cuman ini 2 ini. Ya, 4 di sini himpunan A-nya 4, tapi tidak ada di himpunan B. 6 tidak ada di sini, 8 tidak di sini. Sebaliknya juga begitu. Ya. Jadi kalau begitu, ya, yang beririsan itu cuma di 2 ini. 2. Jadi A iris B itu adalah 2. N A iris B atau anggota himpunan A iris B artinya yang anggotanya itu yang ada 2 berarti cuma 1 ya. Cuma 1. Dengan demikian maka ya peluang A iris B itu ini 1 ya. Kalau dia peluang A berarti NA bagi NS. Jadi, kalau dia A iris B berarti N A iris B per NS. NS ini ruang sampel tadi yang ada 8. Ini kan 1 ya. NA iris ya B itu adalah 1, kemudian NS-nya 8. Peluang kejadian A atau B, tadi kita masuk ke rumus lagi ya. Peluang A ya iris B ini adalah PA tambah PB dikurang PA iris B. Jadi ini kalau kita lihat sudah ketemu di sini kan A iris B. Kemudian peluang A-nya ya, jadi peluang A-nya tadi di slide ya, di slide sebelumnya itu setengah. Kemudian peluang B-nya juga setengah. Dari mana ini? Dilihat di slide ya sebelumnya. Berarti 1/2 tambah 1/2 kurang 1/8. Hasilnya ini sama dengan 7/8. Pintar-pintarlah kalian menghitung yang begini. Terkadang ada yang di kelas 3 yang siswa kelas 3 biasa menghitung begini. Kacau balau. Ya, berikut kita lihat contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga. Suatu RT terdiri daripada 20 orang kepala keluarga, di antara mereka 10 orang memiliki mobil, 14 orang memiliki sepeda motor, dan 2 orang tidak memiliki kendaraan. Yang ditanya, tentukan jumlah kepala keluarga yang memiliki mobil dan motor sekaligus. Yang kedua ditanya, tentukan jumlah kepala keluarga yang memiliki mobil atau motor. Lalu yang ketiga, jika diambil 1 orang kepala keluarga dari RT tersebut secara acak, berapa peluang bahwa yang terambil adalah orang yang memiliki mobil atau sepeda motor? Jadi kita bisa lihat penyelesaiannya di sini ya. Ruang sampelnya ini ada 20 ya. Ruang sampel ada 20, kemudian A-nya ini kepala keluarga yang memiliki mobil, berarti NA-nya ada 10 ya, 10 keluarga. Lalu B-nya itu memiliki motor ya 14 orang.
Jadi di sini ada 2 yang sama sekali tidak memiliki. Kalau kita gambarkan di dalam diagram Venn, berarti ada ini 2 orang yang tidak masuk di dalam sini ya. Ini yang tidak memiliki kendaraan. Terus ya, himpunan A ini ya, lingkaran ini himpunan A itu 10 orang. 10 orang, kemudian B-nya ini ada 6 tambah 8 ini berarti 14. Ya mungkin ada pikir, Pak, kenapa tidak dibalik nih? Kenapa tidak dibalik? Ini 4 di sini, 6-nya lari ke sini. Ya kalau di sini 4 berarti cuma 12, sementara di sini ada 14. Oke. NA iris B itu sama dengan 6. Jadi kalau kita selesaikan, tentukan jumlah kepala keluarga yang memiliki mobil dan motor sekaligus. Ini ada 6 orang. Ya. Kemudian NA gabung B. Kalau NA gabung B berarti NA-nya ini 10, NB-nya 14, NA iris B-nya ini ada 6. Ya. Saya ulang, NA-nya 10, NB-nya 14, NA iris B itu ada 6 orang. Maka kita dapatkan 10 tambah 14 kurang 6. Ini hasilnya sama dengan 18. Lalu yang terakhir, jika diambil 1 orang kepala keluarga dari RT itu secara acak, berapa peluang bahwa yang terambil adalah orang yang memiliki mobil atau sepeda motor? Ya, memiliki mobil atau sepeda motor. Oke, dilihat di sini bahwasanya peluang A gabung B itu adalah N A gabung B dibagi dengan NS. NA gabung B ini kita sudah dapat tadi, hasilnya adalah 18 ya. Berarti 18 per ruang sampel 20 sama dengan 9 per 10. Ya masing-masing kita bagi 2 ya. Ini dapat 9 bagi 2 10 berarti 99 per 10. Jadi peluang A gabung B itu adalah 9 per 10. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, saya cukupkan dulu ya. Terkadang di saat membuat video ini banyak halangan, kemudian banyak kekeliruan dalam pengetikan, dalam penyampaian. Saya minta maaf ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau seandainya ada salah kata. Jangan lupa perbanyak belajar, kemudian menjaga protokol COVID. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.